Oke, selamat pagi kawan-kawan ya. Di pagi yang cerah ini, happy weekend semua ya. Semoga kemarin pada cuan semua di NFP ya di hari Jumat. Oke, sekarang kita akan melihat ya pergerakan untuk gold untuk minggu depan. Ya, kalau dilihat di sini candle weekly sangat bullish ya. Di sini weekly bullish banget ya. Weekly bullish ya, trennya pun trend up ya. Kalau kita lihat di sini weekly ya trend up ya. Oke, weekly masih up ya. Hmm. Perjalanan weekly masih panjang ini, masih berpotensi ya, berpotensi masih lanjut ya kenaikannya ya. Secara internal ini dia satu pullback dia. Satu ini secara internalnya weekly pullback sebentar, pullback dia balik pullback. Kemudian dia up pullback. Pullback terakhir yang ini pullback masih up ya. Berarti kalau kita Vivo secara weekly kita bisa lihat secara internal structure, setelah dia break high swing terakhir, low terakhir ini ya kita dapat nanti menggunakan Vivo retracement untuk melihat di mana kita bisa untuk buy position ya. Karena secara internal dan struktur eksternal pun dia masih up ya. Secara weekly buy ya, secara weekly buy ya. Oke, secara weekly buy ini area dia. Oke, ya, nanti kita bisa berekspektasi harga turun dulu baru dia akan melanjutkan ya. Tapi weekly ini sudah perjalanan ya, melanjutkan ya. Sekarang kita ke daily. Daily kita lihat ya struktur terakhir ya. Internalnya kalau dia break ya swing low, lanjutkan dia retrace ke sini baru dia bisa ya secara internal. Oke, kalau kita lihat dia bos, ini low terakhir ya secara daily.
Ini bos ya, bos daily, bos daily ini low daily. Ya, bos daily, low daily, high lagi. Di sini high. Ya, bos kembali. Ya, sini bos kembali. High. Kita lihat. Nah, inducement. Kok low. Inducement daily. Oke. Inducement daily ya. Kita lihat ya, ini bos inducement daily. Ya. Daily belum ada high ya. Ini bos, ini kan double inducement kan. Ini kan inducement terakhir. Inducement berarti ini high di break, bos daily, low daily masuk inducement terakhir, kemudian high-nya di break. Secara eksternal ya, ini secara eksternal ya. Kalau internal kita tunggu di sini, nanti lihat ada perubahan structure enggak. Oke. Ini inducement daily, daily, oke. Nah, secara weekly kalau dia mau mengambil ke sini, berarti internalnya dia harus membuat perubahan struktur harga dulu. Kalau weekly buy ini kan lebih kuat di sini nih. Kalau dia break ke bawah, break misalkan gini, ini kan terlalu komplit ya weekly ya. Misalkan di sini nanti dia begini, dia break high, swing low terakhir dia break, ada potensi dia akan turun. Ini enggak akan ke respon ya. Kalau untuk di internalnya ada break swing, tapi dia kalau selama dia tidak ada break swing, nah itu isar internal ya. Nah itu akan lanjut up dulu, kemudian baru nanti dia bikin structure seperti ini. Itu kira-kira. Hmm, kalau secara weekly ya masih komplit ya, up lah. Pokoknya kita targetnya masih kita cari up. Secara daily ini high big swing, inducement ini belum tercipta high valid ya, baru ada low ya, karena setelah bos di sini ada low. Berarti target kita karena ini inducementnya udah terlalu jauh ya, inducement ini terlalu jauh ya. Ya, terlalu jauh ya, hampir 47 ya, 47 ya, 4 hampir 47 ya. Ya, 47.700 pip ya. Jadi ada potensi. Nah, dia kan membuat inducement terbaru gitu ya. Nah, inducement terbarunya di mana? Nah, ini dia. Ini kan dari perjalanan bos ini kan. Kemudian high-nya di sini. Nah, high-nya di sini. Ini inducement dia break. Karena ini terlalu jauh, makanya dia bikin inducement yang terbaru. Di mana inducementnya? Ini dia. Setelah dia membuat inducement, ini kan setup by weekly kita. Makanya nanti setelah dia sweep inducement, itu baru akan ada high valid. Baru akan ada high valid gitu. Kira-kira ya. Karena setiap dia sudah break atau sweep inducement itu adalah high valid. Dan ini adalah kita cari setup buy nanti ya. Setup buy nanti tergantung. Nanti dia bikin inducementnya kan makin naik. Ya, nanti kan ada update terus ya di daily ya. Berarti di weekly buy sekitar sini. Di daily pun kalau kita lihat nanti besok harga kemudian dia jatuh membentuk inducement.
Berarti ya area-area golden area di sini. Ya, dengan catatan weekly itu tidak boleh break dari internal structure dia. Ya, di break ya. Jadi ini masih up ya, weekly up, daily juga up, inducementnya karena terlalu jauh dia bikin inducement terbaru. Ini dia inducement daily terbaru. Ya, inducement terbaru gitu. Ini untuk area daily, nanti kita update lagi ya di live saya ya. Nanti saksikan di live saya. Nah, kalau saya lihat satu langsung aja untuk intraday-nya ya. Perjalanan intraday. Apakah dia ada bos terakhir? Kita lihat ya. Ah, ini dia bos terakhir ya. Cocok ya. Nah, ini bos terakhir ya. Kan ini kan inducement terakhir kan. Nah, inducement ya. Inducement di break, high, break body. Berarti ini low valid untuk H1 secara intraday. Kalau H1, ini inducement H1 ya. Inducementnya belum belum terbentuk nih. Ini sama ya. Ini sama ya, bukan inducement ya, kan ini bukan pullback ya. Ini bukan pullback. Tunggu dia, tunggu dia break dulu sini inducement. Tunggu dia break dulu sini ya, baru tercipta inducement, dia naik, dia masuk, baru di sini area kita buy ya, sesuai dengan area weekly up. Pokoknya saya masih cari up ya, ya gitu kira-kira. Nanti untuk target ke weekly buy di H1 akan membentuk cok ya. Dari sini dia akan begini. Nah, break baru dia masuk ke sini baru kita buy ya. Di H1 cok bull karena kan di sini masih masih bos bull, bos bull. Kita ikutin aja dulu. Kalau dia ngecok, targetnya kemana? Berarti di buy weekly gitu. Kira-kira gitu ya. Target buy, target sell, nanti kita lihat untuk pengambilan inducement sebelum sebelum dia membentuk inducement nanti kita akan lihat eh, konfirmasi untuk dia ambil inducementnya itu target dia. Setelah ambil inducement kita cari posisi buy, dia ngecok berarti kita cari posisi sell untuk di area buy by weekly. Jadi cara lengkapnya begini, cara lengkapnya oke, ini kita udah lihat cara lengkapnya gini, weekly up ya. Pokoknya untuk update sekarang ini weekly up ya. Harga kemarin kita tetap cari posisi buy. Jelas? Nah, untuk di daily kita cari posisi buy. Kalau untuk di daily nanti ada konfirmasi Senin, Selasa, Rabu, misalkan dia ada konfirmasi dia berupa confirmation candle dengan misalkan dengan ada risk engulfing atau konfirmasi di level kecil cok cok bear. Nah, itu kita bisa sell ya. Sell ini kan karena kan belum ada kalau di M5 ya. Ya, belum ada. Posisinya masih up, pokoknya posisi masih up. Kita sell boleh counter untuk dia membentukkan inducement terbaru, pullback yang terakhir itu yang akan diambil. Gitu kira-kira begitu. Ya, ini satu, satu belum ya, ini karena belum kan. Nah, belum diambil kan. Nah, kalau udah diambil, lenses areanya sama juga, sekitar-sekitar situ. Ya, masih masih belum ya. Ini juga belum ada pullback terakhir ya. Nanti dia akan menciptakan pullback dulu, baru dia naik. Ah,
Diambil pullback ini berarti namanya inducement, baru kita cari setup buy ya. Kalau untuk konfirmasi sell, kita bisa sell untuk selama dia target di sini. Ini nih kita pakai intraday aja nih. Nah, ini kita bisa sell di sini. Nah, ini kita bisa sell di sini ya kan? Nah, ini udah konfirmasi nih. Ya, CB ya. Nah, CB kita bisa konfirmasi sell, SL di sini. Ya kan? Nanti kan dia targetnya di CB berarti kita bisa sell sini. Ya. Ah, target sell di sini, target sell ya 261 atau di 168 dengan ekspektasi berpotensi dia reject kemari, kemudian naik, diambil inducement ini baru terbentuk high valid baru kita bisa cari posisi di target CB1 sell ini di angka keramat dia gitu kan, ini kan loha 1 ini diskon buy kalau skenario ekspektasi ya. Jadi kita bisa buy di diskon, kita bisa sell dengan konfirmasi ini SL di sini. Kalau dia besok langsung naik, naik berarti ini inducement nanti akan diambil baru kita cari setup buy lagi ya. Saksikan di live saya ya. Ini kira-kira ini aja untuk pagi hari ini ya. Nanti teman-teman bisa nonton live saya ya, kita mapping santai ya. Oh, di M5 belum ya, belum ada ya, strukturnya masih ngambang. Oke, jelas ya, semua udah jelas ya. Kalau kita lihat BBMA ya, coba ya, kita lihat BBMA ya, weekly up ya, ini weekly up ya, weekly up, daily up, kita tunggu re-entry. H4 up semua ya, memang masih up cocok ya dengan tadi market structure ya. Kalau lihat di sini ya. Nah, ini H1 ya. Ini dari momentum, apakah re-entry ini valid? Valid kita lihat dulu di M15 ya. Di M15 terbentuk momentum. Ya, tapi di sini belum break M50. Jadi ada potensi masih dia ada reverse. Kalau dia ada candle reverse, nah kita tunggu di M5 ini terjadi CSAK, baru kita bisa masuk re-entry low di CSAK untuk mengikuti ekstrim. Nanti dia kan nyambung nih, ini kan nyambung. Ekstrim buy di M15 berarti ini berpotensi valid melanjutkan kenaikannya lagi gitu ya. Kalau M15 dia gebrik M50, ini M50, nah berarti ada potensi ini tidak akan direspon dan melanjutkan ke mid BB, kira-kira gitu. Makanya ini dilihat dulu nanti perjalanan di M5 ya, harus ada CSAK. Baik, kira-kira gitu ya teman-teman ya. Terima kasih, selamat pagi dan happy weekend.